Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan secara lebih rinci rencana pembelajaran semester mata kuliah Tibbun Nabawi. Ya, di pertemuan pertama sudah saya sampaikan garis besarnya saja, garis besar materi di mata kuliah Tibbun Nabawi. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan lebih detail materi per pertemuan serta capaian pembelajaran di setiap pertemuan dan capaian pembelajaran mata kuliah yang dibebankan pada mata kuliah Tibbun Nabawi ini. Baik, rekan-rekan mahasiswa yang saya banggakan, seperti yang sudah kita maklumi bersama bahwa pembelajaran yang baik itu atau pembelajaran yang berhasil itu adalah pembelajaran yang bisa mencapai capaian pembelajaran atau learning outcomes ya. Oleh karena itu, saya akan menjelaskan pertama learning outcomes mata kuliah Tibbun Nabawi. Yang pertama learning outcome untuk lulusan atau capaian pembelajaran lulusan. Ini ada sikap, ranah sikap, terus keterampilan dan pengetahuan. Kayak ini diambil dari Permen Ristek Dikti. Nanti rekan-rekan mahasiswa bisa baca sendiri untuk yang capaian pembelajaran lulusan. Kemudian yang penting yang ingin saya jelaskan adalah capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK. Di sini saya mencoba menyusun CPMK-nya. Mahasiswa diharapkan mampu membuktikan kebenaran Tibbun Nabawi secara ilmiah ya. Ini kata kerja operasional membuktikan. Ini kata kerja yang levelnya kalau saya tidak salah itu level C5 membuktikan. Kemudian untuk deskripsi mata kuliah ini nanti bisa dibaca sendiri. Mata kuliah prasyaratnya ini saya yakin semua peserta sudah lulus mata kuliah ini. Kemudian untuk mencapai capaian pembelajaran mata kuliah ini yang bisa membuktikan kebenaran Tibbun Nabawi secara ilmiah, saya breakdown dia menjadi 16 kali pertemuan dan masing-masing pertemuan memiliki kompetensi yang berbeda-beda. Di pertemuan pertama ini masih pengenalan ruang lingkup dan bahan kajian yang sudah kita bahas. Kemudian di pertemuan kedua ini konsep-konsep tentang Tibbun Nabawi ini juga sudah kita bahas. Di pertemuan ketiga ini mahasiswa diharapkan mampu menganalisis sumber-sumber ilahiyah dari Al-Quran dan hadis tentang khasiat madu untuk menyembuhkan penyakit ya. Terus capaian pembelajaran atau kompetensi yang selanjutnya di pertemuan ketiga, mahasiswa diharapkan mampu menemukan bukti ilmiah tentang khasiat madu. Bukti ilmiah ini yang saya maksudkan adalah bukti-bukti yang berdasarkan riset-riset terkini yang sudah terpublish di jurnal-jurnal, baik jurnal nasional terakreditasi maupun jurnal internasional. Oke. Di pertemuan keempat kita membahas tentang Habbatus Sauda, sama kompetensinya juga sama dengan yang di madu. Menganalisis, ini kata menganalisis ini semuanya yang kata kerja operasional C5. Jadi semua kata kerja operasional dalam RPS ini menggunakan C5 untuk memenuhi ketentuan bahwa kata kerjanya harus yang higher order thinking skill atau HOTS. Okay. Kemudian yang ke 5 setelah Habbatus Sauda ini tentang merang ya, sumber-sumber ilahiyah dari Al-Quran atau hadis tentang khasiat merang. Kemudian mampu menemukan bukti-bukti ilmiah tentang khasiat merang ini. Okay. Yang di pertemuan ke-6 ini sumber ilahiyah, mampu menganalisis sumber-sumber ilahiyah dari Al-Quran atau hadis tentang terapi hepatitis ya. Kemudian kompetensi selanjutnya pertemuan ke-6 ini adalah
menemukan bukti ilmiah jurnal-jurnal tentang khasiat kurma ajwa sebagai obat hepatitis, karena kurma ini yang disebutkan langsung oleh Nabi dalam hadisnya. Oke. Di pertemuan yang ketujuh ini ada mahasiswa mampu menampilkan progress report, tugas analisis dan review jurnal. Oke, nanti saya jelaskan tugasnya. Kemudian pertemuan ke-8 ada UTS. Di pertemuan ke-9, nah ini masih ada hepatitis, bukan hepatitis ini. Tapi yang di pertemuan ke-9 ini adalah yang ini, yang tentang toksin dan antitoksin pada lalat. Oke, karena ada salah satu hadis Nabi yang menyebutkan tentang hal ini. Kemudian yang pertemuan ke 11 ini mahasiswa diharapkan mampu menganalisis sumber ilahiyah dari Al-Quran atau hadis tentang pengobatan dengan ruqyah. Oke. Kemudian yang ke-12, setelah ruqyah kita akan membahas tentang bekam atau hijamah, bagaimana sumber-sumber hadis dan Al-Quran yang menyebutkan tentang bekam atau hijamah. Yang pertemuan ke-13 ini tentang penyakit ain. Ada juga Rasulullah SAW menyebutkan tentang penyakit ini. Kemudian di pertemuan yang ke-14 ini tentang keutamaan dari air Zam-Zam. Banyak hadis Nabi yang menyebutkan tentang air Zam-Zam ini. Nanti kita akan kupas bagaimana bukti-bukti ilmiah tentang air Zam-Zam ini di pertemuan yang ke-14. Nah, di pertemuan ke-15 ini mahasiswa mampu menampilkan hasil akhir tugas analisis dan review jurnal. Baik, nanti akan saya jelaskan setelah ini tentang tugasnya. Kemudian untuk daftar referensi ini ada 2 yang saya pakai, yang karya dari Ibnu Qayyim al-Jauziyah, At-Tibbun Nabawi, yang diterjemahkan oleh Abu Umar Bashir Al-Maidani. Saya yakin sudah saya instruksikan satu kelas minimal ada satu buku ini. Kemudian buku pendamping yang kedua adalah karya dari Muhammad Syaifuddin Hakim dan Siti Aisyah Ismail. Ini keduanya ini adalah dokter spesialis. Beliau judul bukunya Tibbun Nabawi, tinjauan syariat dan medis. Oke. Untuk penilaian sampai ke format dan rubrik penilaian sudah saya sampaikan di pertemuan yang sebelumnya, di pertemuan yang pertama. Baik, yang terakhir saya ingin menjelaskan mengapa kompetensi yang diharapkan di masing-masing pertemuan itu adalah menganalisis bukti ilmiah, karena ini ada hubungannya dengan kompetensi peserta didik di SMP dan khususnya di SMA, yang nanti rekan-rekan mahasiswa akan mengajarkan di situ kelainan-kelainan pada sistem-sistem organ serta cara penanganannya. Nah, di cara penanganan ini buku-buku SMA yang beredar sekarang ini belum memasukkan cara penanganan atau pencegahan dengan menggunakan Tibbun Nabawi. Nah, saya berharap dengan pengetahuan dari mata kuliah ini, rekan-rekan mahasiswa bisa memasukkan materi Tibbun Nabawi yang sudah kita pelajari nanti di bahan ajar SMA ketika mengajarkan cara pencegahan dan pengobatan penyakit-penyakit tertentu. Taruhlah contohnya pengobatan tentang diabetes, pengobatan tentang hepatitis, pengobatan ketika terjadi demam. Nah, itu ada juga di Tibbun Nabawi. Jadi bisa dimasukkan. Baik, saya akan menjelaskan tentang jenis tugas yang harus rekan-rekan mahasiswa kerjakan. Silakan tonton di video penjelasan tugas.